Oke, karya tulis ilmiah tuh sebetulnya udah dijelasin juga ya di pemaparan sebelumnya. Bedanya esai sama karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tuh kita punya problem atau kita pengen menyelesaikan problem, tapi dengan metode yang sistematis, logis, dan juga uh, dengan analisis yang lebih detail dan juga ada aturannya gitu, teman-teman. Jadi salah satunya, oke, pertama untuk struktur. Kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Ini anggap aja kita mau jadi peneliti gitu ya. Pertama, kita cari masalah dulu dari judul gitu. Nah, kemudian kita jelasin nih di pendahuluan apa sih urgensi permasalahan kita, kenapa sih kita tuh harus menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita bikin tinjauan pustaka. Apa aja sih yang bisa mendukung eh, kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian metode penelitian. Apa saja sih step-step yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian di hasil dan pembahasan adalah kita bahas nih apa aja yang udah kita temuin, yang udah kita lakuin, yang hasilnya apakah bisa menyelesaikan masalah itu atau malah bisa berpeluang menjadi hal lain yang bisa diselesaikan di di penelitian yang kemudian di kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, hal yang paling penting ketika teman-teman akan menulis karya, karya tulis ilmiah adalah mencari ide ya teman-teman. Karena ide ini adalah utamanya dalam tulisan kita. Jadi yang pertama, ya pastikan sesuai dengan tema lomba. Ya, pertama kita tuh harus baca guidebooknya, atau kita bisa lihat pemenang sebelumnya. Apakah pemenang sebelumnya itu kita buat ide kita terkait juga dengan permasalahan yang diangkat oleh pemenang sebelumnya, atau kita cari yang permasalahan dari topik yang diangkat pemenang sebelumnya dan kita cari solusinya kembali. Kemudian yang kedua, kita bisa riset di jurnal yang terbaru yang sesuai dengan tema. Kita bisa pakai tools seperti Google Scholar, Science Direct, atau PubMed. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus cari urgensi kenapa sih kita tuh harus menyelesaikan masalah ini. Urgensinya tuh bisa dari prevalensi. Prevalensi ini didapat dari data-data survei internasional maupun nasional. Seumpama, kalau kita mau riset terkait kanker ya, kita lihat prevalensi kanker. Seumpama kita mau ambil kanker serviks. Prevalensi kanker serviks tuh seberapa sih kalau secara global, kalau secara nasional berapa sih kita ambil data dari Globokan seumpama. Atau kita ambil problem sekeliling. Seumpama kalian melihat, oh orang tua tuh kalau menelan obat tuh susah ya. Ini kan kak saya dari farmasi ya backgroundnya, jadi saya relatein dengan kehidupan saya di farmasi. Orang tua tuh kalau menelan obat susah ya, apalagi anak-anak. Gimana ya caranya biar mereka tuh kalau menelan obat tuh nggak susah gitu. Seumpama kalau anak-anak kita bikin obat tuh jadi gummy gitu, jadi anak-anak tuh tertarik buat makan obat gitu. Kemudian kalau orang tua seumpama sudah kesusahan karena eh, area pencernaannya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka kita bisa gunakan seumpama micropatch atau microneedle untuk membantu administrasi obat tersebut. Kemudian, gunakan topik yang inovatif, futuristik, dan detail. Nah, salah satunya teman-teman tuh bisa padukan dari dua jurnal yang berbeda. Seumpama teman-teman pengen ambil sih inovasi tentang sistem misal kitosan itu untuk formulasinya yang dikombinasikan dengan PGP inhibitor itu sejenis proteinnya untuk mencegah multidrug resistance pada terapi kanker payudara dengan doxorubicin. So, dengan permasalahan banyak nih orang-orang yang terkena kanker payudara yang dia tuh resisten terhadap terhadap multidrug, maksudnya banyak obat gitu. Jadi, apa sih inovasi yang bisa kita bikin untuk mengatasi masalah itu? Oh, bisa nih dikombinasikan antara formula kitosan. Kitosan tuh sejenis zat pengisi untuk obatnya dan dikombinasikan dengan protein PGP inhibitor gitu. Dikombinasikan untuk obat untuk pasien yang menderita kanker tersebut. Atau bisa nih kalian coba gunakan teknologi yang ada sekarang bisa pakai ChatGPT atau Perplexity atau DeepSeek buat nyari eh, seumpama dengan prompt em, kombinasikan antara protein dan juga
senyawa yang aku punya gitu ya, seumpama promnya, untuk menyelesaikan permasalahan seumpama yang kayak tadi kanker payudara gitu, kayak bagaimana. Terus sehingga dari pemaparan yang saya sebutkan tadi bisa diambil kesimpulan dalam membuat pendahuluan kita harus tahu prevalensinya. Untuk menguatkan prevalensi ini berupa data angka untuk menguatkan alasan mengapa kita harus melakukan penelitian ini. Kemudian kita lihat penelitian sebelumnya tuh apa. Dari riset-riset jurnal terbaru, ya minimal 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kemudian apa sih yang bisa kita perbaiki dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini juga salah satu cara bagaimana kita mencari ide. Ya, pertama kita lihat permasalahan di sekitar kita. Ya, salah satunya stunting seumpama eh, stunting, terus kita punya eh, suatu pangan lokal yang melimpah, contohnya kunyit. Apakah kunyit ini bisa menyelesaikan stunting? Seperti itu dengan dikombinasikan sumber pangan yang lain, apakah bisa meningkatkan nilai gizinya? Nah, itu bisa dijadikan topik untuk karya tulis ilmiah. Kemudian eh, kita lihat potensi di sekitar kita. Bisa mungkin pangan lokal, atau mungkin kita bisa melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya permasalahan limbah gitu ya. Gimana sih caranya limbah yang ada di sungai, yang mencemari sungai, dari UMKM di sebelah UMKM tetangga, itu limbahnya bisa kita atasi. Mungkin dengan microbial, atau kita bikin limbah itu tuh tetap ada tapi tidak mencemari lingkungan, yaitu tidak menimbulkan bau atau tidak berwarna seperti itu. Kemudian kita gunakan studi literatur seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk mencari solusi, untuk mencari permasalahan ataupun solusi yang belum pernah atau belum efektif untuk dilakukan. Nah, jangan lupa nih, kalau kalian bertim, jangan lupa untuk brainstorming dengan teman atau dosen. Karena menariknya dari brainstorming ini, kalau kita menulis sendiri kan kita cuma tahu pemikiran kita sendiri ya. Kalau dengan brainstorming, kita bisa tahu teman kita sudut pandangnya gimana sih kalau menghadapi permasalahan kayak gini, sehingga bisa jadi referensi juga buat kita nantinya. Dan juga dosen ataupun guru yang mana mereka lebih berpengalaman sehingga bisa mengarahkan kita dalam membuat metode penelitian kayak gitu, sehingga lebih bisa uh, on point dan juga tidak berputar-putar gitu dan nggak bingung sendiri. Kemudian kita lihat judul-judul proposal yang didanai tahun sebelumnya. Kita lihat topik-topiknya dan permasalahan diangkat, dan kita coba cari celah masalah apa yang bisa kita angkat kembali untuk jadi topik penelitian kita. Atau kita bisa ikuti nih berita atau tren terkini. Kalau salah satu contohnya di farmasi itu eh, toksisitas atau keracunan etilen glikol dan juga di etilen glikol pada sirup paracetamol. Uh, Etilen glikol dan dietilen glikol ini merupakan pelarut untuk melarutkan paracetamol agar bisa dijadikan sirup. Nah, kita bikin nih kenapa EGD-EG ini beracun ya, dan apa sih yang bisa kita lakukan agar kita tuh nggak butuh EGD-EG untuk melarutkan paracetamol. Mungkin kita bisa gunakan asam organik yang lebih bisa meningkatkan paracetamol, meningkatkan kelarutan paracetamol. Itu bisa menjadi salah satu topik penelitian. Kemudian, ya, setelah kita menemukan topiknya, kita cari nih untuk mengembangkannya dalam pendahuluan, itu apa yang menjadi masalahnya, itu bisa menjadi tema penulisan, di mana sih ide ini akan dilakukan, kapan ide ini akan dilakukan, dan siapa sih yang akan menerima manfaatnya, apakah masyarakat sekitar atau orang-orang tertentu, dan mengapa penelitian ini penting dilakukan, dan bagaimana ide ini akan dilakukan, ini terkait dengan metodenya. Ini adalah salah satu contoh penelitian-penelitian yang saya ambil dari PKMRE. Kalau ini dari juara satu setara emas, dia menggunakan inovasi formula metformin. Metformin itu obat diabetes mellitus yang terinkorporasi glukos, respon microparticle yang terhantarkan dengan dissolvable microneedle untuk diabetes mellitus tipe 2. Nyanyi meningkatkan efektivitas solusi yang sudah ada. Solusi yang udah ada kan diabetes mellitus udah dihadapi dengan metformin gitu ya.
udah diatasi dengan metformin. Terus metforminnya kurang efektif nih. Gimana ya caranya untuk meningkatkan efektivitasnya? Ya, kita inkorporasi dengan glucose response microparticle. Kemudian nih, memanfaatkan limbah styrofoam dan kulit udang, biasanya kan cuma dibuang ya, untuk adsorben, surfaktan anionik pada limbah laundry. Jadi, bermanfaat juga untuk lingkungan dengan memanfaatkan yang tidak bermanfaat, yaitu limbah. Kemudian ini dari Zavira Mafas itu ada ekstrak piper betel, itu adalah sirih merah untuk atenuasi hepatik iskemia untuk menekan jalur inflamasi dan juga melalui penekanan jalur inflamasi dan peningkatan regenerasi. Jadi dia memanfaatkan tanaman yang ditemukan di lingkungan sekitar dan juga untuk mengatasi permasalahan yang urgent gitu. Ada nih yang menarik juga, dia memanfaatkan sekam padi untuk mengatasi kanker paru-paru. Unik nggak sih ini menggunakan genosensor? Sehingga akhirnya kalian akan bersorak, akhirnya aku punya ide, akhirnya kalian bisa melanjutkan ke metode penelitian. Dan untuk menulis metode penelitian ini, carilah jurnal yang relevan. Jadi kalian bisa jadikan referensi untuk melakukannya di lab nanti. Nah, dari jurnal-jurnal yang relevan ini, konsultasikan dulu dengan dosen ataupun cutting atau teman kalian yang mungkin pernah mengerjakannya. Sehingga apa yang kalian kerjakan itu mendekati benar dan juga lebih terarah. Kemudian sesuaikan dengan dana dan fakta lapangan. Seunik-uniknya penelitian yang kita lakukan, sesuaikan juga dengan dana dan fakta lapangan. Nah, pada poin ketiga ini, inilah yang melatih problem solving kita. Dengan dana yang segini, gimana ya caranya biar kita tetap bisa melakukan penelitian gitu. Nah, mungkin bisa saja dengan mensubstitusi metode atau mungkin minta bantuan dengan cutting. Apakah ini bisa dilakukan awalnya in vitro menjadi in silico atau semisalnya. Kemudian, eh, pada tahap selanjutnya, teman-teman kan bakal menulis tinjauan pustaka juga. Nah, di tinjauan pustaka ini, cari juga jurnal yang relevan. Dan yang penting adalah, eh, tinjauan pustaka ini merupakan kata kunci untuk penelitian. Jadi, sebagai dasar penelitian untuk menulis, eh, untuk menulis pada tahap selanjutnya, yaitu pembahasan. Kemudian, untuk menjelaskan, hmm, jadi tinjauan pustaka ini penting untuk melakukan hipotesis. Jadi apakah penelitian yang kalian lakukan memungkinkan hipotesis ya atau tidak gitu. Kemudian cari penelitian yang sebelumnya yang mirip dan juga penelitian yang sedang dikaji. Ini penting banget agar penelitian kalian itu ada dasarnya dan juga tidak hanya sekedar kayak mengarang gitu. Dan hindari plagiarisme. Walaupun ada penelitian sebelumnya, hindari kalian cuman kopas aja, tapi tulis dengan bahasa sendiri di tinjauan pustaka. Jadi intinya, ketika kalian ingin melakukan riset, itu optimis boleh, lakukan inovasi seinovasi mungkin, yang sebaru mungkin, tapi tetap realistis. Jadi tetap sesuaikan dengan dana dan fakta lapangan, apakah lab kita punya fasilitas itu, atau lab di universitas lain atau sekolah lain punya fasilitas itu atau tidak. Karena penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Bahas sesuai dengan metode, entah itu hasilnya negatif atau positif, yaitu sesuai dengan hipotesis atau tidak, tetap bahas aja. Dan juga berikan justifikasi. Kenapa sih kok itu bisa terjadi? Kenapa kok bisa sesuai dengan hipotesis? Kenapa kok tidak sesuai dengan hipotesis? Dan juga kaitkan juga dengan tujuan yang telah tujuan penelitian yang telah dipaparkan di awal. Dan juga jangan lupa dalam menulis pembahasan, eh, sertakan juga data dari jurnal yang ada sebelumnya, sehingga bisa menguatkan argumen kita di pembahasan. Dan jangan lupa untuk membuat bagan bagan atau bagan atau metode atau prototype atau gambar-gambar yang telah kalian peroleh selama kalian penelitian, karena ini sangat mendukung bagi pembaca untuk lebih mengerti. Atau bisa juga disertakan dengan data grafik, karena kadang tuh ada orang yang lebih mudah mengerti data grafik atau tabel daripada membaca kalimat yang terlalu panjang seperti itu. Dan juga hindari istilah yang sulit dipahami. Kalau memang harus menggunakan istilah yang sulit dipahami, kayak seumpama kalau di bio kan
perlu tulisan-tulisan kayak antigen, vaksin. Jelaskan dulu antigen adalah, vaksin adalah, kemudian dihubungkan juga dengan kalimat setelahnya. Nah, ini salah satu contohnya pembahasan ini adalah studi in silico molecular docking. Penelitian saya sebelumnya menggunakan daun kersen yang kita ambil berupa senyawanya rutin yang kita gunakan eh, untuk antimigrasi dan kita lihat afinitasnya pada 6 TFP protein gitu. Nah, di sini selain ada data gambar, di sini juga ada data grafiknya sehingga orang lebih bisa mengerti kalau dilihat dari sini ya di konsentrasi 12,5 50 itu efektif gitu. Tapi kalau sedangkan di sel kontrol itu masih tinggi di konsentrasi yang tinggi, dia masih tinggi eh, selnya, maksudnya tidak membunuh sel kankernya, gitu. Kemudian tips untuk mencari referensi, ya teman-teman bisa menggunakan Google Scholar, terus kemudian Science Direct atau PubMed kalau medis ya. Cari referensi, utamanya gunakan jurnal internasional karena biasanya eh, jurnal internasional itu apalagi yang telah terindeks Scopus itu lebih bisa dipercaya ya teman-teman. Jadi ketika kalian melakukan suatu penelitian di lab, itu metodenya lebih valid dan eh, hasilnya lebih bisa dipercaya gitu. Jadi kemudian batasi tahun jurnal itu maksimal 5 tahun terakhir agar inovasi kita tuh tidak kadaluarsa. Ya bisa jadi kan kalau kita ambil di tahun-tahun kayak 1900, oh ternyata di 2010 tuh udah ada kayak gitu. Ya, gunakan maksimal 5 tahun terakhir. Kemudian kalau di bagian definisi atau pendahuluan atau latar belakang, pakai jurnal bahasa Indonesia juga oke. Tapi kalau metode, itu pastikan pakai jurnal yang internasional. Walaupun kalau di jurnal nasional itu bisa, tapi sebisa mungkin yang terindeks Scopus ya, teman-teman. Nah, tips untuk baca jurnal yang sangat banyak, yaitu pertama baca abstrak dulu, habis itu ke kesimpulan, dan kemudian baca hasil dan pembahasan. Atau kalau kalian perlunya metode, coba lihat metode. Dan jangan lupa untuk baca hasil juga, apakah metodenya itu valid atau tidak. Atau jangan-jangan hipotesisnya tidak terbukti. Walaupun hipotesis tidak terbukti pun tidak masalah ya teman-teman. Atau gunakan AI untuk mencari inti dari jurnal dan garis besar tentang sesuatu. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya teman-teman, daripada kita susah sendiri ya mungkin kita bisa minta bantuan ke AI gitu ya. Nah ini salah satunya di Science Direct dan juga di Science Direct itu udah ada Science Direct AI. Ini salah satu contohnya how can I test the effect of additive manufacturing ini dalam mechanical properties dan juga crystallinity polymer. Nah, ini sudah di-generate sendiri dan juga bisa memberikan referensi jurnal-jurnal yang sesuai gitu. Ini kemudian untuk menulis daftar pustaka, kalian bisa pakai Mendeley sehingga lebih memudahkan kalian untuk menulis daftar pustaka. Jadi, teman-teman bisa download aja kemudian login dan diintegrasikan dengan Word gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah tips presentasi. Jadi, eh, presentasi itu sebisa mungkin tuh on point. Jadi, jangan terlalu banyak kata-kata, seumpama kayak dalam satu slide itu isinya kalimat semua, paragraf satu sampai tanpa ada kayak highlight ataupun gambar-gambar gitu, bisa bikin pemirsanya jenuh gitu ya. Kemudian gunakan makro dan mikro ekspresi. Jadi tetap berekspresi dan kelihatan bahagia, maksudnya senyum dan kelihatan bersemangat. Itu penting banget agar audiens tuh tidak melihat kalian sebagai seseorang yang membosankan di depan. Kemudian jangan lupa ketika, karena ini fakta ilmiah ya, jadi buka dengan pengalaman ataupun data. Jadi gunakan data prevalensi atau walaupun tetap kalian eh, bercerita tentang seorang ibu yang terkena kanker, tapi tetap gunakan data prevalensi. Kanker 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 serviks, umpama kanker serviks prevalensinya segini loh kalau di nasional dan ini perlu untuk segera diatasi kayak gitu. Nah, kemudian gunakan hand gesture
gunakan gestur tubuh yang sesuai sehingga pembaca audiens lebih mudah untuk menangkapnya. Kemudian percaya diri, eh, gunakan suara yang intonasi yang jelas dan juga tegas agar eh, audiens tuh lebih mudah memahami apa yang kalian utarakan. Jadi kemudian storytelling be like. Jadi selain kalian mengutarakan data, kalian juga bisa menggunakan storytelling. Seumpama kalian ingin mengangkat isu mengenai diabetes mellitus. Ya, kalian bisa bercerita terlebih dahulu mengenai diabetes mellitus telah diderita oleh banyak banyak penderita di Indonesia. Salah satunya, diabetes mellitus ini bisa berimplikasi pada uh, ulkus diabetes, yang mana ulkus diabetes ini dapat menyebabkan uh, komplikasi yang lebih lanjut, kayak gitu. Terus juga paparkan data-data yang lain gitu. Kemudian juga sertakan penutupan dengan penuh semangat ya teman-teman. Jadi agar presentasi kalian itu tidak membosankan. Ya, walaupun perjuangan untuk melakukan penelitian itu berat, tapi ingatlah, banyak orang yang memimpikan untuk sekadar sekolah. Jadi, kita tidak pantas untuk bermalas-malasan. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih juga, Kak. Oke, keren banget ya materi dari